Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menghentikan perdarahan. Anggota kelompok terdiri dari Gadis Yuliana, Heli Jatmiko, Intan Dwi Komalasari, Jenine Fiami, Kakimul Nur Alifa. Direksi, Gadis Yuliana sebagai pengisi suara, Heli Jatmiko sebagai editor, Intan Dwi Komalasari sebagai pengisi suara, Jenine Fiami sebagai pengisi suara, Hakimul Nur Arifah sebagai editor. Definisi, perdarahan adalah keluarnya darah dari pembuluh darah, jumlahnya dapat bermacam-macam, mulai dengan sedikit sampai yang dapat menyebabkan kematian. Tindakan penghentian perdarahan pada keadaan gawat darurat merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengontrol perdarahan pada pasien yang mengalami cedera atau luka yang diakibatkan oleh penyakit tertentu. Jenis-jenis luka. Yang pertama ada luka sayat. Penyebab dari luka sayat ini adalah benda tajam atau jarum merupakan luka terbuka akibat dari terapi untuk dilakukan tindakan invasif, tepi luka tajam dan licin. Ini adalah gambar dari luka sayat. Yang kedua ada luka robek. Vulnus lanceratum merupakan terjadinya gangguan kontinuitas suatu jaringan sehingga terjadi pemisahan jaringan yang semula normal. Luka robek terjadi akibat kekerasan yang hebat sehingga memutus jaringan. Untuk mencegah terjadinya infeksi diperlukan pertolongan dengan perawatan luka. Sebagai ini adalah contoh gambar dari luka robek. Luka tusuk. Luka tusuk merupakan terjadinya gangguan kontinuitas suatu jaringan sehingga terjadi pemisahan jaringan yang semula normal. Luka robek terjadi akibat kekerasan yang hebat sehingga memutuskan jaringan. Untuk mencegah terjadinya infeksi diperlukan pertolongan dengan perawatan luka. Lalu, berikut ini ada gambar dari luka tusuk. Berikutnya ada luka lecet. Luka pada permukaan kulit akibat bergesekan dengan permukaan yang kasar. Berikut ini adalah gambar dari luka lecet. Selanjutnya ada luka memar. Memar atau lebam adalah suatu jenis cedera pada jaringan tubuh yang menyebabkan aliran darah dari sistem kardiovaskuler mengendap pada jaringan sekitarnya. Disebut hematoma dan tidak disertai robekan lapisan kulit. Berikut ini adalah gambar dari luka memar. Selanjutnya ada luka avulsi. Vulnus avulsi yaitu luka yang terjadi disertai lepasnya sebagian atau seluruh jaringan. Luka ini seringkali mengacu pada trauma permukaan di mana semua lapisan kulit telah terkoyak dan mengenai struktur di bawahnya, seperti jaringan sekutan, otot, dan tendon. Selanjutnya ada jenis-jenis cedera pembuluh darah. Yang pertama adalah perdarahan arteri. Perdarahan berasal dari arteri dengan karakteristik darah yang keluar berwarna merah, segar karena kaya dengan oksigen, menyembur sesuai dengan denyutan nadi dan dapat menyebabkan kehilangan darah dengan cepat. Selanjutnya ada perdarahan vena. Perdarahan dari vena, darah yang keluar berwarna merah gelap karena kurang oksigen dan alirannya lambat. Kemudian yang terakhir ada perdarahan kapiler. Perdarahan kapiler biasanya terjadi akibat cedera permukaan seperti ekskoriasi. Warna darah dapat bervariasi tergantung lokasi dan kadar oksigen yang dikandung. Alirannya sangat lambat. Selanjutnya, penghentian perdarahan. Penekanan langsung. Cara yang paling efektif untuk mengontrol perdarahan luar adalah dengan melakukan penekanan langsung pada luka. Cara ini tidak hanya menghentikan perdarahan, tapi juga menutup luka tanpa merusak pembuluh darah. Yang kedua ada penekanan tidak langsung. Penekanan tidak langsung merupakan teknik penghentian perdarahan dengan melakukan penekanan pada pembuluh darah yang memberikan aliran pada luka. Penekanan ini dilakukan dengan jari, jempol, atau pangkal permukaan tangan. Selanjutnya, di sini ada teknik menghentikan perdarahan. Pengendalian perdarahan bisa bermacam-macam, tergantung jenis dan tingkat perdarahannya. Di sini ada dua jenis, yaitu perdarahan eksternal dan perdarahan internal. Perdarahan eksternal itu terbagi
menjadi beberapa, yaitu dengan penekanan langsung pada lokasi cedera, yang kedua dengan teknik elevasi, yang ketiga dengan teknik tekan pada titik nadi, yang keempat dengan teknik imobilisasi, dan yang kelima dengan tourniquet. Di dalam perdarahan internal juga terbagi menjadi beberapa juga, yang itu pertama ada wrist, ice, compression, elevation, dan yang terakhir itu ada bawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Next, itu ada penanganan. Di dalam penanganan itu kita terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap infeksi pada penanganan perdarahan, yaitu yang pertama gunakan APD, yang kedua jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan, yang ketiga buang bahan yang telah ternoda, yang kedua mengendalikan perdarahan luar, yang pertama dengan tekan langsung 5-15 menit, yang kedua evasasi atau dilakukan dengan bersamaan tekan langsung, yang ketiga tekan pada titik tekan, dan yang keempat cara lain yaitu dengan imobilisasi dengan tanpa bidai atau tourniquet. Dan di sini juga ada perawatan perdarahan terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada pada perdarahan besar. Yang pertama ada tutup langsung luka, yang kedua pertahankan dan tekan cukup kuat, yang ketiga rawat luka setelah perdarahan terkendali. Terus yang kedua juga ada pada perdarahan ringan atau terkendali, itu biasanya yang pertama kita lakukan adalah gunakan tekanan langsung dengan penutup luka, tekan sampai perdarahan terkendali, dan jangan melepas penutup luka atau balutan pertama. Yang ketiga, perdarahan dalam atau curiga ada perdarahan dalam. Yang pertama ada baringan atau istirahatkan penderita. Yang kedua ada buka jalan nafas dan dipertahankan. Yang ketiga ada perawatan shock jika ada. Yang keempat, periksa berkala pernafasan dan denyut nadi. Yang kelima, jangan beri makan dan minum. Terus yang keenam, rawat cedera lain. Dan yang terakhir itu beri oksigen dan rujuk. Sekian penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.